Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa an'amana bi ni'mati bihudir majlisil khair wa majlis ta'lim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai para habaib, para asatid, dan kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada para habaib kita senantiasa diberikan panjang umur, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana. Amin. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mana dengan hidayah, taufik dan inayahnya pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan di majelis ta'lim wa dzikir Qamarul Muhibbin. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat daripada Allah, senantiasa mendapatkan maghfirah dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berharap pada perkumpulan pada malam hari ini segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, diluaskan rezeki kita dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, juriya, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Melanjutkan pembacaan kitab Ta'lim Muta'allim yang dikarang oleh Syekh Jarnuji rahimahullah. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain, amin. Wa qila fala ta'jabi amrika wastadimhu fama shalla asakal mustadimin. Qila qala Abu Hanifah li Abi Yusuf rahimahumullah ta'ala kunta balidan akhrajat kal muwajabatu fid darsi wa iyyaka wa qasra fa innahu su'umun wa fatun ajimah. Qala asy-syekh Abu Nasrin as-Safari al-Ansari ya nafsi la tarha anil amal bil birri wal adli wal ihsan fil mahlin wa kullu di amal fil khair mugtabatun wa fi bala'in wa su'min kulli di kaslin. Qala wa qad ittafaqa li fi hadzal ma'na di nafsi taqassula wa tawani wa illa fasbitni fi dilil hawa falam ara li kasalil hajja yuhja siwa nadamin wa kirmanil amani. Dikatakan dalam satu syair, janganlah kamu tergesa-gesa terhadap urusanmu, namun tekunilah hal itu, tidaklah lurus tungkatmu menyamai tekunnya seseorang. Dikatakan Al-Imam Abu Hanifah berkata pada Imam Abi Yusuf rahimahullahu ta'ala, hati dan akalmu tertutup akan kebuduhan. Hati dan akalmu tertutup akan kebuduhan, tapi engkau bisa keluar dari belenggu itu dengan cara terus-menerus belajar. Jauhilah malas, karena malas itu jirik dan petaka yang besar. Syekh Abu Nasir As-Safar Al-Ansari berkata, diriku, janganlah engkau kendur dari berbuat baik adil dalam sebuah ketekunan atau perlahan-lahan. Setiap orang yang mempunyai amal baik itu ingin ditiru, dan setiap pemalas akan memperoleh cobaan dan kejelekan. Pengarang kitab Syekh Jarnuji selaras denganku jasidin.
Wahai tubuhku, tinggalkanlah bermalas-malasan, menunda-nunda, dan jika tidak maka beradalah kamu dalam kehinaan. Oleh itu aku tidak pernah melihat para pemalas mendapatkan bagian yang dibagi-bagikan selain penyesalan dan terhalang-halangnya dari cita-cita. Banyak sekali orang yang merasa malu, lemah, tak berdaya, serta menyesal. Ketiga hal itu muncul dalam diri manusia akibat sifat malas. Jauhilah sifat malas dalam meneliti perkara-perkara subhat. Sungguh yang kamu ketahui dan yang kamu ragu itu muncul dari sifat malas. Dan sungguh telah dikatakan bahwa sifat malas itu muncul akibat jarangnya mengagung-agungkan ilmu pengetahuan dan keutamaan-keutamaannya. Jadi di sini Syekh Zarnuji mengajak kita untuk meninggalkan sifat malasnya seseorang dan tekunnya seseorang untuk menuntut ilmu agama. Jangan sampai kendur. Ya, jangan kupitnya aja nang kendur ya Allah. Jangan sampai kendur ya. Tapi menuntut ilmunya juga jangan sampai kendur ya Syekh Zarnuji. Sudah lama, sudah lawas Sidin menekankan bahwasanya yang namanya menuntut ilmu ini harus dengan tekun dan perlahan. Kadang-kala tergesak-gesak, kadang-kala bergesak-gesakan. Di mana diriwayatkan Al-Imam Ibnu Hajar itu gelar anak batu aslinya kalau diartikan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini ya, Sidin ini istilah bahasa kita tuh pembabal. Mahapa-hapa kalau masuk-masuk juga. Ini Sidin aku sudah berumur kurang lebih 40 tahun. 40 tahun sudah belajar. Selama 40 tahun Sidin belajar, kan dia masuk-masuk juga ilmunya. Belajar ke situ kemari Sidin belajar. Pembabal. Jadi dia Ibnu Hajar, amun kayak itu aku bulik hana berusaha, bekerja, membantu orang tua. Tapi di pertengahan jalan Sidin melihat di mana ada satu lembah. Di lembah itu ada tetes air. Banyu ini titik-titik tunggal dikitan. Menitis ke satu batu. Batunya berlubang. Titis sedikit demi setitis demi setitis, batunya akhirnya berlubang juga. Masa Sidin utakku atau hatiku kan disakaras batu ini juga kalau bebuli kayak Sidin pulang belajar. Nah, jadi secara perlahan tekun Sidin, akhirnya Sidin pun menjadi satu di dalam pelajaran Fathul Qarib. Kitab Fathul Qarib itu ada Ibnu Hajar, ada Ibnu Ramli. Dua orang ulama ini pasti berselisih pendapat Ibnu Hajar, tapi sama-sama daripada mazhab Imam Syafi'i. Mas Sidin ada berselisih tentang pendapat Sidin. Ibnu Hajar mengenai ini, misalnya Ibnu Ramli berbeda dengan pendapat Ibnu Hajar. Sidin sampai batu haja beluang dapatnya titisan banyu. Jadi begitu pula amunnya kita belajar jangan langsung tergesa-gesa. Apa aja kita tekun secara perlahan-lahan. Pian siram haja satu ibir langsung ke batu kan akan beluang. Cuma dengan titisan demi titis, setitis demi setitis, akhirnya batu pun berlubang, batunya berluang. Dan meninggalkan sifat yang namanya malas. Ya, banyak Sidin menceritakan syair daripada orang yang menyairkan bahwasanya yang sifat malas itu hina, bermalas-malasan, baik malas bekerja, malas berusaha, apalagi malas dalam menuntut ilmu. Ya karena menuntut ilmu agama ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayah kulli muslimatin. Menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib. Jadi para ulama berbeda-beda maksudnya wajib karena kewajiban itu pun berbeda-beda. Ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada ini ilmunya nang haram, ilmunya mubah, ilmunya sunnah. Fardu nang di sini maksudnya fardu ain ketika ilmu ini mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mana bisa menyelamatkan dia baik dunia maupun akhiratnya. Ilmu di mana dia bisa menjauhi nang mana nang halal, mana yang haram. Mengetahui ini halal, ini nang haram. Yang haram dijauhi, nang halal dia ambil. Itu ilmu fardu. Fardu yang wajib dipelajari. Kadang ada juga fardu kifayah. Yang maksudnya fardu ini fardu ain, yaitu ketika ilmu ini yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula fardu kifayah. Ketika fardu kifayah ini ketika orang lain mengerjakan, sebagiannya terbebas daripada dosa. Sebagaimana salat fardu kifayah, salat sunnah, salat fardu kifayah, salat jenazah. Ya, salat jenazah ada yang sebagian mendirikan, sebagian kan mendirikan, yang sebagian yang kada mendirikan itu terbebas daripada dosa. Banyak, ya. Banyak daripada fardu kifayah. Dan ada pula ini ilmu yang haram dipelajari. Misalnya ilmu perdukunan, ada juga ilmunya. Ilmu tentang sihir menyihir, ada juga. Ya, sihir menyihir, dukun mendukun, ya, sebagaimana bisa menjadi fitnah baik dunia maupun akhiratnya, ya. Ini ilmu yang haram dipelajari. Kadang ada juga ilmu tentang mubah. Mubah ini boleh dipelajari, boleh kada. Sebagaimana ilmu-ilmu alam, fisika, ilmu pengetahuan alam, misalnya ilmu pertanian, istilahnya wajar ya kita mempelajari, boleh saja untuk memperdapatkan ikhtiar kita di dunia untuk mencari sesuatu yang halal. Ilmu dalam berusaha, kan ada bidang perekonomian, ada bidang perekonomian. Oh ini perekonomian tentang pembelajaran perdagangan, kita pelajari mubah. Namanya kalau belajar berdagang rugi terus. Nang larang dijual murah. Jadi pasti ada pembelajaran, karena seseorang itu hendak mendapatkan dunia, baik dunia ya dengan ilmu, mendapatkan akhirat ya dengan ilmu, ya. Sungguh yang namanya fayan bagi ayyuti yud'iba nafsahu ala tahsili wa jiddi wa muwajabati bi ta'ammuli fi fadailil ilmi fa inna ilma yabqa wal mala yabna kama qala amirul mu'minin Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah radina kismatal jabbar fina lana ilmun walil ada ilman fa innamal yabna an qaribin wa inna ilma yabqa la yajal. Hendaklah bagi seseorang belajar berusaha keras untuk menggapai kesuksesan dan bersungguh-sungguh serta tekun dengan selalu berangan-angan keutamaan ilmu, mengangan-angan cita-cita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ilmu itu kekal abadi, sedangkan harta akan sirna. Ya. Sayyidina Ali menyairkan sebagaimana berkata Imam Ali karamallahu wajhah, kami rela atas bagian yang telah Allah yang maha perkasa berikan kepada kami. Ya, jadi Allah telah membagikan rezeki-rezeki Sayyidina Ali, kami rela atas bagian-bagian yang mana Allah telah memberikan rezekinya kepada makhluk masing-masing.
ilmu itu milik kami dan harta itu milik musuh kami. Silahkan musuh hendak bersugih-sugih je Sayyidina Ali, tapi ilmu milik Sayyidina Ali. Ya padilah Sayyidina Ali, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Rasulullah bersabda, aku ini kotanya ilmu, sedangkan Sayyidina Ali itu pintunya ilmu. Pintu kotanya ilmu. Jadi hendak mendapatkan ilmunya Rasulullah mesti lewat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Karena sungguh harta itu akan segera sirna, sedangkan ilmu itu kekal, tidak akan pernah hilang. Ya, karena ilmu kekal, tidak akan pernah hilang. Wal ilma nafi yahsulu bil husni dzikri wa yabqa dzalika ba'da wafati fa innahu hayatul abadiyah. Ilmu yang manfaat itu dengannya akan diperoleh sebutan baik, dan hal itu akan selalu kekal abadi setelah sepeninggal pemilik ilmu. Karena sebutan itu merupakan sesuatu hal yang hidup abadi. Ya, karena orang yang berilmu itu kekal. Ya, kekal dengan namanya, sekalipun orangnya sudah mati, tapi orang ilmunya masih dipakai orang. Wa ansyadana as-Syekhul Ajid Jahiruddin Mufti A'immatil Husn ibn Hasan Al-Hasan ibn Al-Ma'ruf bil margibiyani syi'ran. Al-jahilu fa mauta qabla mautihim wal alimun wa in matu fa ahya. Orang yang bodoh itu, orang-orang bodoh itu bagaikan mayat sebelum diri mereka mati. Orang yang kada ilmu, orang yang bermalas-malasan, termasuk orang yang kada hendak mendapatkan ilmu, termasuk orang yang sudah menjadi mayat sebelum dirinya sudah mati. Nah, di kampung ada tapi tak pakai. Sedangkan orang-orang yang berilmu itu tetap hidup walaupun mereka telah tiada. Ya. Dari lewat karangan-karangan mereka, lewat ilmu-ilmu manfaat yang dimanfaatkan orang banyak, mesti orang-orang akan mengingat sekalipun orangnya sudah meninggal dunia. Wa ansada Syekhul Islam Burhanuddin wa fi jahli qablal mauti mautun li ahli fa ajasumu qablal kuburi kuburun wa anna imra'an lam yahyi bi ilmi mayyitun wa laysa lahu hina nusurun. Syekh Islam Burhanuddin menyairkan sebuah syair kepada kita. Kebodohan itu merupakan kematian bagi yang menyandarkan sebelum dia mati. Jadi yang namanya orang bodoh itu pasti mati sudah, sebagaimana orang yang mati. Sedangkan jasad tubuhnya menjadi kuburan sebelum dia dikubur. Mati sudah. Sungguh orang-orang yang hidup tanpa ilmu bagaikan mayat, dan dia tidak akan bangkit di hari kebangkitan dari alam kuburnya. Gairuhu, dan selain Syekh Islam Burhanuddin juga berkata, aku ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa ausalu tahta turabin ramin wa jahli mayyitun wa huwa yamshi ala thar yujannu minal ahya'i wa huwa adimun. Orang yang berilmu akan hidup kekal abadi setelah kematiannya, walaupun tulang belulangnya telah remuk di dalam bumi. Orang bodoh itu bagaikan mayat yang berjalan di atas bumi. Dia disangka termasuk bagian dari orang-orang hidup, namun kenyataannya tidak. Kayak bagaimana mayat yang hidup kada ada manfaatnya. Wa ansada Syekhul Islam Burhanuddin idil ilmu a'la rutbatin fi maratibi wa min dunyani idil ula fi mawakibi fadu ilmi yabqa idjuhu mutadaifan wa jahli ba'da mauti tahta tayarib fa khayata la yarju muddahu minartaqa raka walil mulki wa ilaq ta'ib. Karena ilmu itu derajat paling tinggi dalam neraca derajat. Orang berilmu paling tingginya di dalam timbangan-timbangan orang yang mempunyai derajat. Sebagaimana yarfa'ullahu alladzina amanu wa utu ilmad darajat. Ibnu Abbas mengatakan lewat tafsirnya bahwasanya diangkat derajat orang yang beriman dan orang-orang yang mempunyai ilmu itu derajatnya 500 tahun perjalanan. Dari derajat satu orang jahil ke derajat orang yang mempunyai ilmu. Orang yang mempunyai ilmu itu biar kada usah mengajar, yang penting dirinya mengetahui yang mana yang baik, yang mana yang halal.
Nang mana nang haram, mana nang halal. Orang mengamalkan ilmunya sudah termasuk orang nang berilmu. Dan mulianya kedudukan itu sebawah kemuliaan ilmu. Orang yang berilmu kemuliaannya kekal dan akan selalu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu orang mengajak, sekalipun satu aja yang diajaknya, cuman yang lain ini mengajak senantiasa bertambah. Satu orang mendapatkan 10 kebajikan, ya. Bila hanya mengajarkan satu kebajikan kepada seseorang dan seseorang ini mengajarkan kepada mendapat kelipatan gandanya. Bertambah si A mengajarkan si B mengajarkan si A ini mendapat 20 kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan si bodoh akan tertutupi debu setelah kematiannya. Mustahil orang yang mendekati petinggi kerajaan serta bala tentaranya, berarti orang ini tidak mengharapkan puncak kemuliaan ilmu. Sa'mi alaikum ba'da ma fihi fastama'u papiya khasrun an dzikri kulli manakibi wa nur kullu nur yahdi anil amma wa jul jahli marra dahri bainal ayahibi wa dirwatun samautuhi man iltaja ilaiha wa yumsi aminan tin nawahibi bihi yanju wan nasu fi ghaflatihim bi yartaji warruhu bainat tara'ibi bihi yasfaul insan man raha asyan ila darkin niran syarril awaqibi faman ramu ramal ma'aribi kullaha wa man haju qad haja kullama talibi. Perhatikanlah, aku akan menuliskan untuk kalian semua sebagian dari keutamaan ilmu, karena aku tidak mungkin untuk menuturkan semua keutamaan itu. Ilmu itu cahaya dari semua cahaya yang ada. Dia memberikan penerangan bagi yang buta, sedangkan orang bodoh itu melewatkan hari-harinya dalam kegelapan. Dia yang berilmu bagaikan gunung yang menjulang tinggi, pelindung bagi orang yang berlindung kepadanya, dan mereka akan merasa aman dari segala musibah. Dengan ilmu umat manusia akan selamat, namun mereka melalaikannya. Dengan ilmu pula mereka akan aman, dan sungguh itu berada di antara tulang rusuk. Dengan ilmu manusia dapat memberikan pertolongan kepada seorang pendusta yang sedang menuju dasar neraka, yang merupakan pungkasan yang paling jelek. Barang siapa yang menghendaki ilmu, maka dia sama saja dia menghendaki semua perkara yang diinginkannya. Dan seorang yang telah memperoleh ilmu, maka sungguh dia telah memperoleh semua hal yang diinginkannya. Ingatlah wahai orang yang memiliki akal, bahwasanya ilmu itu luhur-luhurnya kedudukan, paling mulianya kedudukan. Ketika kamu telah memperoleh ilmu, maka anggaplah remeh kedudukan-kedudukan pangkat yang lain. Jikalau dunia serta kenikmatan berlalu darimu, maka janganlah kamu memperdulikannya, karena sungguh ilmu itu merupakan pemberian yang paling baik. Jadi padilah orang yang mempunyai ilmu itu, sebagaimana sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan orang yang berilmu sebagaimana kelebihanku di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling utamanya kedudukan derajat yang setelah kenabian, yaitu orang yang mempunyai ilmu, orang alim, orang yang bisa mengajak kepada jalan yang lurus, jalan yang mendapatkan, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ansidud li ba'dihim, insyaallah minggu yang akan datang kita sambung kembali. Sebelum mengakhiri daripada majelis ini, sebagaimana biasa kita membacakan surah kami salawat kamilah 3 kali. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita yang sakit disembuhkan oleh Allah, keluarga kita yang dalam terlilit hutang dilunaskan dalam hutang-hutangnya, dan kita mengharapkan dengan membaca salawat kamilah kita berharap kepada Allah dijauhkan daripada mara bahaya, bala bencana, musibah dan sebagainya. Dan kita berharap dengan pembacaan salawat ini mudah-mudahan rezeki kita senantiasa diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur dalam kesehatan, dan diampuni segala dosa-dosa kita, dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.
Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanbariju bihil qurabu wa tuqda bihil khawaidu wa ragaibu wa husnul hawatim wa yustaqal gama biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumi lak Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salamatan man ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaidu wa tunalu bihil ragaibu wa husnul hawatim wa yustaqal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumi lak Allah milata wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfaridu bihil qurabu wa tuqda bihil hawaidu wa tunalu bihil ragaibu wa husnul hawatim wa yustaqal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lum bisiril fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi